Selamat pagi umat, simpatisan dan anggota jemaat yang tergabung dalam persekutuan berjemaat di GKI Samarhudi. Selamat pagi dan selamat tahun baru terlebih dahulu saya ucapkan pada persekutuan doa pagi kita di awal tahun ini. Mari kita mulai persekutuan doa pagi kita dari GKI Samarhudi ini pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 ini. Kita awali dengan menyanyikan dari nyanyian NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan Kau tetap berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita berdoa. Bapa, hormat, syukur, dan puji kami hantar kehadirat Allah yang sudah menyertai kami. Baru saja kami juga melewati tahun 2024 dan hari ini kami akan menjalani hari ketiga dari tahun baru 2025 ini. Terima kasih ya Bapa untuk semua penyertaan, kekuatan, hal-hal yang berganti dan beralih tentang suka dan duka, tentang berat dan ringan yang sudah boleh kami alami. Dan biarlah pagi ini saat kami boleh mengadakan persekutuan doa kembali pada hari Jumat ini ya Bapa, biarlah Engkau juga tetap bersama-sama kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami akan baca, apa yang kami akan renungkan secara singkat, apa yang kami akan naikkan dalam doa-doa syukur dan syafaat kami, Engkau juga yang boleh mengabulkan, mendengarkan, dan menerima persekutuan doa jemaat pagi ini. Terima kasih Bapa, karena kami datang hanya dalam satu pengantara kami, Yesus Kristus, yang telah mengirim dan memberikan Roh Kudus itu, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca
pagi ini dari Ayub pasal 42. Itu Ayub hampir terakhir memang. Sudah terakhir dari kitab Ayub, yaitu ayatnya yang pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian, Ayub pasal 42, ayat 10 sampai 17 ini. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Kemudian semua saudaranya laki-laki dan perempuan serta semua kenalannya yang lama datang kepadanya dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia satu kesita dan juga sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Babuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka bersama dengan saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup selama 140 tahun. Ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ayub pun meninggal ketika sudah tua dan lanjut umur. Sampai di sini pembacaan Ayub pasal 42 ini. Berbahagia kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, artinya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan memulihkan pada waktunya. Saudara, kita boleh belajar banyak bahwa Tuhanlah yang sebenarnya menciptakan matahari, bulan, bintang. Tuhanlah yang sebenarnya mengatur waktu ini dengan cara matahari yang terbit di ufuk di sebelah timur itu dan tenggelam di ufuk sebelah barat. Nah, berganti kita menjadi malam, yang bagian belahan dunia kita di sebelah balik bumi kita yang kemudian mempunyai matahari. Demikian terus-menerus itu berpuluh abad, bahkan jutaan tahun bumi ini terbentuk dan terjadi. Waktu Tuhan yang memilikinya. Tuhanlah yang mengatur waktu ini. Juga jatah waktu seseorang. Ada orang yang baru berusia berapa hari, sudah nggak ada. Ada bahkan berapa jam, saudara. Dalam pendampingan saya, dalam kehidupan berjemaat itu, terkadang baru lahir beberapa waktu, sudah harus dipanggil Tuhan kembali.
si anak yang mungil ini yang belum tahu apa-apa. Tapi saudara, ada orang yang sangat tua, hampir 100, bahkan lebih dari 100, yang kemudian berkata kepada saya, "Aduh Pak Pendeta, saya sudah capek, kapan Tuhan mau panggil saya?" Saya katakan bahwa waktu kehidupan kita memang Tuhan yang mengaturnya. Kita tidak bisa minta, "Tuhan cepat mati saya," nggak bisa juga. Rasanya bersalah kalau kita putus asa di hadapan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan. Itu sebabnya kita harus terus menghadapi berbagai tantangan hidup. Kita harus mengatasi segala-galanya. Maka saudara, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Ayub. Kita tahu saudara, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang sungguh tulus di hadapan Tuhan. Tapi yang terjadi saudara, ternyata ia mempunyai berbagai pergumulan dan penderitaan. Bahkan kulitnya sakit, seluruh tubuhnya gatal. Digaruk tiap hari. Ya, bahkan istrinya bahkan mengutuki dia. Anak-anaknya mati. Ternaknya dan sebagainya dirampok. Bahkan semuanya habis saudara. Datanglah sahabat-sahabatnya kepada dia dan menasihati, tapi bukan menasihati yang baik, ternyata menyalahkan Ayub. Ayub cuma tersenyum dan kemudian memberikan nasihat-nasihat juga kepada 3 orang sahabatnya itu. Tapi yang indah saudara, ternyata karena kesungguhan Ayub, ketulusan Ayub, kesetiaan Ayub, ya akhirnya dipulihkan. Dalam pembacaan kita tadi pasal 42 sebagai tulisan Ayub, yang kitab Ayub yang terakhir, dikatakan bahwa Tuhan memulihkan semua apa yang tadinya ia miliki 2 kali lipat, bahkan ribuan ternaknya dikembalikan, anak-anaknya jadi 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Sahabat-sahabatnya yang juga tadinya terkutuk, ketimpa petaka, dipulihkan juga. Nah, sehingga saudara, kita boleh belajar tadi dari pembacaan kita, keluarganya berkumpul di rumahnya, makan bersama-sama dia, memberikan juga uang, memberikan cincin, semuanya sebagai tanda sukacita karena Ayub ternyata orang yang dibenarkan dan orang yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, beratkah kehidupan ini? Berat, bukan hal yang mudah dan sederhana. Penuh perjuangan, penuh pergumulan, penuh dengan hal-hal yang mungkin di luar kekuatan kita, di luar perkiraan kita. Tapi kita harus hadapi semua itu, saudara. Jangan kemudian kita sudah putus asa. Ya, kita mempunyai Tuhan yang perkasa. Di kebaktian tutup tahun ada pembacaan dari 1 Raja-Raja pasal 3, saudara, yaitu tentang Salomo yang ditawari oleh Tuhan, minta apa? Dalam doa di malam hari itu, di mimpi, ternyata saudara, si Salomo hanya minta bisa menimbang, bisa mempunyai hikmat untuk menghakimi, untuk dengan adil menimbang mana yang benar, mana yang salah dari umat Tuhan. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta musuh-musuhnya meninggal, tidak meminta kerajaannya diperluas dan sebagainya, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memberikan apa saja. Ia punya otoritas, ia punya peranan, ia punya kekuasaan untuk memberikan kepada Salomo.
tapi Salomo hanya cuma minta 1 itu. Nah, saudara, kalau di awal tahun ini juga kita sedang dalam perjalanan hidup, kita boleh belajar dari Salomo, dari Ayub yang baru saja kita juga baca dan sudah renungkan sebentar tadi. Minta apa kita di hadapan Tuhan? Kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah. Bahkan saudara, hidup atau mati kita ini Tuhan yang memilikinya. Kita nggak tahu apa yang harus terjadi pada tahun ini, bulan Januari sampai Desember tahun ini. Tapi kita juga siap boleh menerima sesuai dengan waktu Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita pada waktunya. Kita harus yakin itu, saudara. Kita harus percaya itu. Maka serahkanlah semuanya. Pasrahkan semuanya. Tapi saudara, bukan berarti kita kemudian hanya tunggu. Kita juga mempunyai upaya. Maka prinsip berdoa dan bekerja itu tetap harus kita lakukan, saudara. Nah, biarlah ini juga boleh menjadi arahan dalam hidup kita di awal tahun ini, bahwa kita bersama senantiasa dengan Tuhan yang dapat memulihkan. Seperti Ia memulihkan Ayub, seperti Ia sudah mengabulkan doa Salomo, seperti Ia juga boleh membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, dari kuasa maut dan iblis. Dengan kuat kuasa Tuhan, semuanya boleh terjadi. Maka terpujilah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Karena tidak ada yang sehebat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita. Saudara, kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan sebuah nyanyian yang saya pilih, saudara, dari NKB 188, yaitu Tiap Langkahku. Kita nyanyikan lagu ini dan kita boleh menghayati kata-katanya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Mari kita datang dalam doa. Bapa, kalau kami sudah boleh memikirkan, merenungkan tentang pergumulan Ayub yang ternyata Tuhan memulihkannya pada waktunya, yang terindah Engkau sudah memberikan kepadanya. Dan biarlah Bapa, kalau kami juga masih harus menghadapi berbagai pergumulan, baik selaku bangsa, negara, dan pemerintahan, dan bermasyarakat, Bapa juga memimpin pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil, dan semua orang-orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan dan kekuasaan untuk boleh Engkau berikan hikmat dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Juga Bapa, Engkau jugalah yang memberikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sungguh damai sejahtera Allah, ketentraman. Apalagi ya Bapa, kalau semua hal yang harus dihadapi bukan lagi ringan, tapi mungkin lebih berat sekalipun, tapi kami boleh tetap mempunyai kekuatan iman menjalaninya. Kami teringat juga untuk pemimpin-pemimpin dari jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, GKI Samanhudi, juga dengan klasis Jakarta Utara, bahkan dengan semua klasis-klasis yang ada di gereja Kristen Indonesia, dari wilayah Jawa Timur, sinode wilayah Jawa Tengah, sinode wilayah Jawa Barat. Engkau juga berikan mereka kesukacitaan dalam melaksanakan tugas-tugas, khususnya menyambut dan mempersiapkan Paskah, melalui minggu-minggu Prapaskah, melalui Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan dalam kemenangannya. Bapa, biarlah kami juga boleh memikirkan tentang banyak hal dalam kepemimpinan, yaitu calon-calon penatua. Bapa juga yang akan menolong semua anak-anak Bapa yang boleh dipercaya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di jemaat Tuhan. Bapa, kami juga teringat akan program-program kerja yang juga disusun, khususnya untuk bulan Januari dan Februari ini. Bapa juga yang menyertainya. Kami serahkan Bapa berbagai pergumulan mereka yang sakit. Oh Bapa, ada begitu banyak sakit yang tak terobati. Bapa juga memberikan sukacita, sekalipun tak terobati, tapi kami yakin Engkau menguatkan, bahkan mampu memulihkan banyak anak-anak Bapa melalui cara-cara Allah sendiri. Maka Bapa, kami juga berdoa untuk semua dokter yang melayani, keluarga yang mendampingi, dan Bapa juga memberikan kekuatan kepada anak-anak Bapa, kepada semua yang boleh menyerahkan diri untuk kesehatan. Bapa, kami juga teringat untuk berbagai pergumulan pekerjaan. Bapa, ada begitu banyak perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya karena kesulitan. Bapa juga yang akan menolong karyawan yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja untuk tetap boleh menerima pekerjaan baru, ataupun boleh mengupayakan pekerjaan-pekerjaan secara mandiri ya Bapa. Dan Kau tinggalkan anak-anak Bapa untuk Engkau sertai. Kami juga berdoa Bapa, memohon pertolongan Bapa untuk banyak hal lainnya. Keluarga-keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, dalam perjalanan-perjalanan mereka, dalam segala masa libur yang mungkin masih sedang dijalani, Bapa pimpin dan berkati seluruh keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa mendengar doa kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan umat Tuhan itu. Maka Bapa, dengar doa kami, karena kami hanya pasrahkan dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang hidup dan yang setia. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.
kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.